Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh,
kekuatanku. Yesus, kaulah penuntunku. Janjimu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus, harapan di hidupku. Padamu aku percaya. Dunia bersuara takkan ku goyah. Padamu ku mau selalu berserah. Karena kasih-Mu ubahkan hidupku. Karena Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah penuntunku. Janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus, harapan di hidupku. Padamu aku percaya. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Oh, nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Yesus, Kaulah penuntunku. Janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus, harapan di hidupku. Padamu aku percaya. Oh, Yesus, Kaulah penuntunku. Janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus, harapan di hidupku. Padamu aku percaya. Penuntunku. Terkadang tersirat di benakku, akan sehampa apa hidupku tanpa mereka. Mereka menerimaku, bukan atas dasar bagaimana aku terlihat, atau seberapa banyak aku mampu memberi. Merekalah hangat yang kurasakan, melalui ketulusan kasih. Kehangatan kasih yang ternyata memenuhi diriku, membuatku mengenal kasih yang sesungguhnya. Bersama mereka, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam masa suka hingga masa paling sukar dalam hidup kita. Perjalanan kita ada, dan itu membuktikan bahwa Tuhan telah memberiku salah satu hadiah termahal dan terindah. Iya, hadiah itu adalah mereka. Because they are my family in Christ. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sangat bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita kembali beribadah bersama-sama secara online melalui YouTube channel GKBI Tangerang Official. Tidak terasa hari ini adalah hari pertama di bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Rasanya baru saja kita memasuki tahun 2021. Tapi beberapa bulan ke depan, kita sudah menjelang akhir tahun. Entah sampai kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, tapi kiranya pengharapan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan mari kita terus berseru kepada Tuhan dan mendapatkan semangat yang sejati dari firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya berharap kita sudah mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama-sama. Dan juga kita akan memberikan persembahan kasih yang kita akan transfer
pada rekening yang tertera di layar kaca kita. Dan mari juga kita siapkan catatan kita untuk menuliskan apa yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Di bulan Agustus ini masih mengenai Family in Christ dengan tema yang baru, They Will Be My People. Dengan hati dan sikap yang benar, mari kita memuji Tuhan dan menerima firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menaikkan pujian, saya akan membacakan Mazmur untuk kita semua. Dari Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Tuhan perisaiku, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, maupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menaikkan pujian kita bersama-sama. Mari kita menyembah karena kebaikan. Kita memuji, menyembah Dia dengan segenap hati kita. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful. Nishabah, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able. In your hands, your will control grace overflows in us. You're more than enough for me. Mari kita menyanyikan dengan hati kita. Come on. When the mountains fall and the seas are strong, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart,
but my word won't cease, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful. Niscaya, your love is mighty. The earth will shake, grow grace above tonight. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to bring every general life in your hands. You will control, gates overflows tonight. You're more than enough for me. Power and mercy, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful. Come on. Your love is powerful. Niscaya, your love is mighty. The earth will shake, your grace above tonight. You're more than enough for me. Oh, Jesus, you're able. Come on. Jesus, you're able to bring every general life in your hand. Your will control, grace overflow tonight. You're more than enough for me. Grace overflow tonight. Grace overflow tonight. You're more than enough for me. Grace overflow tonight. You're more than enough for me. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tanpa terasa kita telah memasuki satu bulan yang baru di tahun 2021, yaitu di bulan Agustus, yang beberapa orang sangat menunggu. Pada waktu kita bukan seperti sekarang ini, bulan Agustus selalu dirindukan oleh kebanyakan anak-anak, karena kita merayakan ulang tahun kemerdekaan kita, tanggal 17 Agustus yang akan datang. Banyak permainan, tetapi memang di dalam 2 tahun terakhir ini kita tidak melakukan upacara atau melakukan perayaan kemerdekaan seperti biasanya. Kita hanya di rumah, tetapi saya berharap itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kita tentang makna kemerdekaan kita, di mana kita berjuang. Para pahlawan kita telah menggugur di medan perjuangan untuk merebut sebuah kemerdekaan yang luar biasa yang kita isi bahkan sampai hari ini. Saya percaya kemerdekaan secara rohani juga sama. Kematian Kristus di kayu salib telah menjadi sebuah tonggak
bagi kemerdekaan kita di dalam Tuhan. Dan kita memiliki hak dan juga sebuah keberanian di dalam iman untuk boleh menghadap tahta Allah di dalam doa kita bagi kita yang percaya kepada Kristus Yesus. Di bulan Juli dan di bulan Agustus ini kita memang akan membahas tentang family in Christ. Tetapi topik di dalam bulan Agustus ini diambil dari perjanjian lama, tetapi sebenarnya sangat berkorelasi dengan perjanjian baru. Bagaimana Tuhan memberikan nubuat lewat Nabi Yeskiel kepada bangsa Israel tentang bagaimana Tuhan akan memberikan kepada bangsa itu hati yang baru dan juga pikiran yang baru untuk menyembah Tuhan dengan benar. Kita akan melihat firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami boleh bersama-sama sebagai satu jemaat memuji memuliakan Engkau. Memasuki di bulan Agustus ini Tuhan, kami berdoa agar kami semua boleh bersuka cita bersama-sama Tuhan, karena Engkau telah membawa kami sejauh ini sampai ke bulan ini Tuhan, untuk selain daripada merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76, kami juga boleh merayakan kemerdekaan kami dari dosa Tuhan. Kami berdoa agar firman yang akan kami dengarkan sebentar ini boleh memberikan pencerahan kepada kami untuk semakin menghargai keluarga Engkau, semakin melihat, semakin tajam Tuhan, untuk melihat bagaimana keluarga ini akan dibangun. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini sehingga kata-katanya juga boleh sesuai dengan kehendak Engkau oleh Roh-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di Yeskiel pasal 37 ayat 23 dikatakan begini, mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewangan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Dikatakan mereka menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. They will be my people. Bangsa Israel dikembalikan lagi kepada awal Tuhan memilih mereka sebagai umat. Kita tahu di dalam perjalanan bangsa Israel, sejak dari Mesir mereka keluar dari perbudakan, sampai kemudian mereka menduduki tanah perjanjian dan melakukan begitu banyak hal. Dan bahkan yang paling menyakitkan adalah memberontak kepada Allah sehingga mereka dibuang ke Babilonia. Dan Yeskiel ada termasuk salah seorang nabi di dalam pembuangan. Dan dia adalah orang yang dipakai Tuhan di tanah pembuangan untuk bernubuat kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yahudi, untuk memberikan mereka sebuah pengharapan. Karena kalau kita lihat kitab Yeskiel, itu berbicara tentang di satu sisi adalah penghakiman Tuhan, keadilan Tuhan dinyatakan, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, tetapi juga diberikan sebuah penyelamatan, sebuah pengharapan di masa yang akan datang. Dan inilah yang dinubuatkan oleh Yeskiel, dimulai dari Yeskiel pasal sebelumnya, di mana Tuhan memberikan sebuah penglihatan kepada Yeskiel tentang tulang-tulang kering, di mana bangsa Israel berpikir bahwa mereka adalah tulang-tulang kering yang gak ada lagi manfaatnya di dunia. Padahal Tuhan memilih mereka, dan Tuhan katakan lewat Nabi Yeskiel, aku yang akan memberikan kamu sebuah kehidupan. Tulang-tulang akan diberikan kulit, daging, kemudian diberikan nafas, yaitu Roh Kudus sendiri. Sehingga mereka menjadi sebuah bala tentara yang sangat besar untuk menyuarakan suara Tuhan dan juga kehebatan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Itulah hati Tuhan, itulah pengharapan Tuhan. Dan saya percaya di dalam perjanjian baru juga sama. Tuhan merindukan umatnya, bangsa pilihannya. 2 minggu yang lalu kita membahas tentang keluarga kerajaan, keluarga imamat yang rajani. Dan saya percaya bahwa kita ini bukan keluarga kaleng-kaleng, bukan keluarga ecek-ecek. Sama seperti Tuhan berjuang kepada bangsa Israel, membawa mereka dari perbudakan, dari pembuangan ke Babilonia. Sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, 70 tahun mereka di dalam pembuangan, kemudian kembali lagi ke tanah perjanjian. Tapi satu hal yang kita juga perlu pahami saudara-saudari, bahwa kejadian yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel itu tidak terjadi begitu saja.
Itu tidak tiba-tiba terjadi seperti membalik telapak tangan, tiba-tiba mereka menjadi sesat. Sebenarnya tidak semua bangsa Israel itu jahat. Tetapi ada beberapa orang yang mempengaruhi orang-orang, yang membawa orang-orang kepada pengaruh-pengaruh yang buruk. Sehingga yang lain yang kita sebut dengan massa mengambang di dalam umat itu mulai mendengarkan, mulai timbul perbedaan pendapat. Masih ingat tentang pemberontak-pemberontak pada zaman Musa. Sehingga Tuhan menjadi pengadil untuk mereka. Dan pada akhirnya para pemberontak itu jatuh di telan bumi. Dan mereka lenyap di telan bumi dan semua pengikut-pengikutnya. Tetapi bukan hanya itu saja. Bahkan saudara daripada Musa, Harun dan Miriam juga pernah mau memberontak kepada Musa dan mempengaruhi sebagian besar umat. Begitu juga dengan yang lain. Dari satu pemerintahan, dari satu kerajaan kepada kerajaan yang lain, selalu ada penyusup-penyusup yang akan membuat kebanyakan orang akhirnya menjadi sesat. Dan inilah yang akan menjadi masalah di kemudian hari, sehingga seluruh umat akhirnya menjadi tersesat. Saya percaya di dalam kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang ditebus Allah lewat darah anaknya Yesus Kristus. Sebuah kerajaan yang begitu mahal, sebuah keluarga yang terhormat. Tetapi saya percaya, meskipun demikian, ada beberapa orang yang mungkin merasa mereka adalah orang-orang yang tidak secara intensional melakukan itu, tetapi iblis bekerja. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu. Sama seperti Yesus, ada orang tertentu di antara murid-muridnya, itu Yudas, yang mencoba mempengaruhi murid-murid yang lain untuk juga melakukan ketidaksetujuan terhadap Yesus. Jadi dari satu era, dari satu zaman, dari satu kerajaan, dari satu masa ke masa yang lain, selalu ada orang-orang yang dipakai dan digunakan oleh iblis untuk memecah belah, untuk mengaburkan kebenaran, sehingga orang tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Saya ingin memberikan sebuah subjudul untuk bisa dikembalikan menjadi umat Allah kembali, supaya kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan dengan sangat jelas. Karena kalau tidak, kita akan berpikir sebagaimana dikatakan di kitab Yehezkiel, bahwa umat Yusuf dengan umat Yehuda itu dua kelompok kerajaan yang berbeda. Karena itu terjadi pada waktu Raja Rehabeam dan Yerobeam memerintah. Dan akhirnya mereka terpecah menjadi dua kerajaan. Tetapi Tuhan berkata tidak akan ada lagi namanya kerajaan Efraim atau kerajaan Yehuda. Yang ada nanti adalah satu kerajaan dengan kepemimpinan Raja Daud atau keturunannya, yaitu adalah Yesus Kristus. Yesuslah yang dikatakan anak Daud. Dia yang akan memimpin, dan ini telah dinubuatkan oleh Yehezkiel, dinubuatkan oleh Daniel, dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Dan itulah yang terjadi di dalam kerajaan Allah hari ini. Amin. Saya memberi subjudul di dalam khotbah saya pada pagi hari ini adalah para penyusup di dalam keluarga Allah. Orang-orang yang menyusup di dalam keluarga Allah itu adalah mereka-mereka yang sadar atau tidak sadar merusak dan memecah keluarga Allah ini. Sehingga keluarga di dalam Kristus ini menjadi keluarga yang terpapar dengan ajaran-ajaran. Sebagai anggota keluarga, kita harus menjaga diri dan ajaran kita. Tetapi juga sebagai jemaat, kita harus bisa mengendus dan mengidentifikasi mana penyusup-penyusup dalam keluarga ini. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata sedikit ragi dapat mengkamirkan seluruh adonan. Sedikit ajaran yang salah bisa merusak keseluruhan umat, sehingga bangsa itu menjadi terpecah dan akhirnya hilang kepercayaan akan Tuhan sendiri. Bahkan di 1 Korintus 5 ayat yang ke-11 dikatakan, mari kita lihat sama-sama. Di 1 Korintus 5 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, tetapi yang kutuliskan kepada kamu adalah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu,
dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Dikatakan mereka menyebut diri mereka saudara, tapi sesungguhnya tidak. Di 1 Yohanes 2 ayat 19 dikatakan mereka ada di antara kita, tetapi sesungguhnya mereka tidak sungguh-sungguh ada di antara kita. Karena mereka adalah pengajar-pengajar atau orang-orang yang hidup di dalam kesesatan yang memecah umat. Sehingga mereka tidak lagi menjadi umat Tuhan. Di satu sisi mereka menyembah Allah, tapi di sisi yang lain mereka menyembah diri mereka ataupun dewa-dewa yang mereka percaya. Jadi bagaimana caranya saudara-saudari untuk bisa mengidentifikasi siapa penyusup-penyusup yang ada di dalam keluarga kerajaan Allah ini? Bagaimana kita bisa melihat bahwa di dalam keluarga ini ternyata ada yang bukan keluarga yang sejati? Dan saya berharap kita semua di sini menjadi lebih aware, menjadi lebih berjaga-jaga, menjadi lebih mawas diri. Pertama kita harus mengenali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita mulai mengidentifikasi kawanan, komunitas yang kita punya, keluarga yang kita punya, umat yang kita punya ini. Karena kalau tidak, lama-kelamaan kita akan berkompromi dengan ketidakbenaran. Akhirnya seluruh umat akan disesatkan. Hal yang pertama adalah perhatikan buahnya. Kenapa? Karena di Matius pasal yang ke-7 dikatakan, dari buahnya lah pohon itu dikenal. Ini adalah dalam konteks pengajar-pengajar yang sesat atau nabi-nabi palsu. Apa itu buah? Saya percaya buah yang disebutkan di Alkitab ada beberapa. Tapi paling tidak kita tahu ada 3 jenis buah. Pada waktu Yohanes berkhotbah, dikatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa maksudnya buah pertobatan? Saya percaya buah pertobatan itu adalah satu buah dari perubahan pikiran. Berarti untuk bisa mengecek sebuah buah daripada pertobatan, kita perlu mengecek dulu apa itu pertobatan. Makanya dikatakan di Matius pasal yang ketiga, ketika orang-orang datang mau dibaptis, Yesus menegur mereka. Kenapa? Yohanes menegur mereka. Mengapa? Karena banyak orang hari ini mau memberikan dirinya dibaptis, tetapi mereka tidak ada buah daripada pertobatan. Firman Tuhan berkata, Matius 3 ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tuhan mau kita menghasilkan buah pertobatan, yaitu apa? Pertobatan kita di mana pikiran kita berubah mengikuti pikiran Allah. Agenda kita letakkan mengikuti agenda Allah. Dan kita betul-betul mau mengikut Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita merendahkan pikiran kita, merendahkan hati kita, mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Caranya bagaimana? Pertama adalah kita mulai terbuka dengan siapa kita, kelemahan-kelemahan kita, pergumulan kita, dosa kita. Dan kita mulai terbuka mengatakan kebenaran-kebenarannya, termasuk mungkin dosa-dosa kita. Salah satu dosa yang mungkin paling banyak dialami oleh orang-orang hari ini adalah mungkin kesombongan, emosi, kemarahan, dan yang lain-lain. Waktu kita mulai rendahkan hati kita, kita terbuka dengan siapa kita. Pikiran Allah akan hidup di dalam diri kita. Saya percaya buah pertobatan itu dihasilkan dari sikap yang mau sungguh-sungguh mau memberikan pikirannya, agendanya untuk dipakai oleh Tuhan. Buah yang kedua dikatakan adalah buah roh di Galatia pasal yang ke-5. Kita tahu ayatnya, ayat 21 sampai 23 dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah buah yang dihasilkan dari sebuah proses dan itu bisa kelihatan. Orang-orang mulai bisa merasakan bahwa orang ini mengasihi, orang itu ada sukacita di dalam kesulitan yang besar, mereka tetap bisa bertahan. Tuhan sangat menginginkan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, akan bisa kelihatan buah yang dihasilkannya. Makanya Yesus berkata, dari buahnya lah pohon itu dikenal. Buah
roh adalah hasil perjumpaan dan juga proses perjalanan seseorang dengan Roh Kudus. Orang yang berjalan dengan roh, dia mengiyakan semua kehendak roh di dalam proses perjalanannya, di dalam melakukan firman. Tuhan akan membentuk sebuah karakter rohani di dalam diri orang ini. Tetapi dikatakan, apa yang dari dunia? Perbuatan daging dikatakan. Itulah kontras daripada buah roh. Jadi saya melihat bahwa buah roh hanya muncul atau bisa terjadi ketika orang semakin meninggalkan cara hidup atau perbuatan-perbuatan daging. Maka cara hidup yang rohani akan menghasilkan buah-buah roh. Dan ini sangat ditentukan oleh lingkungan di mana seseorang itu berada. Sangat ditentukan oleh apa kebiasaan-kebiasaan rohani yang dia bentuk. Sekarang ini secara ibadah online, hidup di rumah, rasanya banyak kebosanan yang bisa terjadi. Betul ya saudara-saudari ya. Kadang-kadang kita pikir, gimana saya mau berbuah roh kalau saya sendiri cuma bisa di rumah. Tapi saya mau kasih tahu saudara-saudari, Paulus ada di penjara. Dia di lockdown di penjara, bertahun-tahun mungkin. Tetapi dia banyak berbuah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dikatakan, di penjara pun dia hidup di dalam roh. Masih ingat bahkan waktu Paulus dan Silas ada di penjara, apa yang mereka lakukan di penjara? Mereka bernyanyi lagu-lagu rohani. Dan apa yang terjadi ketika mereka menyanyi lagu-lagu rohani? Pada malam itu dikatakan penjara itu terjadi sebuah gempa bumi. Dan borgol yang mengikat mereka terlepas begitu saja. Ada banyak sekali kuasa ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan roh. Bahkan di dalam dunia virtual pun itu bisa kita lakukan saudara-saudari. Ada banyak orang hari ini bisa menjadi begitu efektif. Banyak orang hari ini mengajar firman Tuhan. Bukan hanya secara lokal atau daerah atau wilayah-wilayah, tapi secara global pun itu bisa terjadi. Artinya apa? Semakin banyak halangan, semakin banyak kesempatan baru sebenarnya terbuka supaya kita tetap bisa berbuah di dalam roh. Amin. Dan yang ketiga dikatakan adalah buah yang tetap. Yesus berkata di Yohanes pasal 15, dia bilang, supaya buahmu itu tetap. Apa itu buah yang tetap? Saya percaya itu loh, buah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Orang-orang yang diinjili, orang-orang yang dimuridkan, itulah buah-buah yang tetap. Di mana mereka setia sampai pada akhirnya. Jadi kalau kita lihat hari ini, untuk bisa mengidentifikasi ajaran yang sesat, atau bisa mengidentifikasi siapa penyusup-penyusup di dalam kerajaan Allah. Coba kita lihat. Apakah hidup seseorang itu berbuah? Tapi untuk bisa melihat hidup seseorang itu berbuah, gak bisa dalam 1 hari, 1 bulan, atau mungkin 1 tahun. Butuh proses dan waktu. Butuh kedekatan. Butuh keterbukaan. Oleh karena itu, cara yang paling tepat untuk bisa mengidentifikasi dan juga untuk melepaskan orang dari keterpaparan ajaran-ajaran sesat adalah di dalam kelompok kecil mereka. Mereka betul-betul terbuka, hidup bersama. Mereka mau menolong satu sama lain, terbuka kepada satu sama lain. Dan mereka akan bisa bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Dan mereka tidak akan disusupi. Iblis tidak akan bisa. Makanya dikatakan di Pengkhotbah pasal yang ketiga dikatakan, tali 3 lembar tidak akan mudah diputuskan. Saya percaya Tuhan sangat menginginkan orang-orang unified untuk bisa mengenali siapa penyusup-penyusup yang ada di dalam kerajaan Allah. Dan hal yang kedua, untuk kita bisa mengenali siapa penyusup-penyusup yang mungkin bisa ada di dalam kerajaan yang akan merusak kerajaan itu sendiri. Kita juga memperhatikan ajarannya. Adalah perhatikan ajarannya. Apa ajaran yang diajarkan oleh para penyusup? Secara kasat mata mungkin itu tidak akan kelihatan. Ada nuansa-nuansa yang sangat mirip. Tetapi perlahan demi perlahan ajaran itu akan semakin tidak benar. Ajaran tentang keselamatan, surga, tentang Allah, dan berbagai sistematika tentang pengajaran, tentang doktrin, tentang ajaran yang sehat dan yang sesat. Kebanyakan orang sepakat tentang beberapa hal yang umum. Dan itu membuat seolah-olah semua ajaran yang dari Alkitab adalah benar adanya. Oleh karena itu sangat penting untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan ajaran.
Ajaran dari bahasa Yunani disebut didaskalia atau didaskalos. Itu sebenarnya adalah sebuah instruksi, cara melakukan sesuatu hal. Kalau kita lihat, Taurat adalah salah satu ajaran yang diberikan kepada bangsa Israel untuk mereka lakukan turun-temurun. Dikatakan there's an instruction, a law, sebuah hukum kepada bangsa Israel untuk dituruti, adalah sebuah ajaran. Tetapi kemudian ajaran yang dijelaskan lama-kelamaan ditambah dengan berbagai penjelasan daripada Taurat. Sehingga pada zaman Yesus, ajaran Taurat itu menjadi begitu luas, menjadi begitu banyak, sampai orang bahkan menambahkan menurut apa yang mereka anggap sebagai sebuah kebenaran yang kemungkinan besar sudah lari daripada ajaran yang sebenarnya. Berapa hari yang lalu, saya kebetulan menonton sebuah acara tentang orang-orang Yahudi yang diwawancarai. Tentang apakah mereka memahami atau mempercayai yang dimaksud dengan Yesaya 53. Dan sangat menarik adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang yang beragama Yahudi yang diwawancarai oleh reporter ini. Ya, reporter ini adalah seorang Kristen. Mereka mengatakan mereka nggak percaya Yesaya 53 tentang domba Allah atau hamba Allah yang menderita itu. Mereka bilang, saya nggak tahu itu, saya nggak pernah baca ini. Saya nggak pernah tahu ada namanya hamba Allah menderita kemudian ini dan itu merujuk kepada Yesus. Terus mereka katakan kalau dilihat secara profilingnya kelihatannya itu ya mungkin bisa saja itu Yesus. Bayangkan saudara-saudari, ayat yang begitu jelas, Yesaya 53 atau Yesaya atau kitab Yesaya yang di dalam naskah Laut Mati adalah naskah yang paling lengkap ada. Berarti adalah buku yang paling sering dibaca oleh orang Israel atau orang-orang Yahudi. Tetapi mereka miss dengan Yesaya 53 dan tentang penjelasan tentang siapa itu Mesias. Yesaya 40, Yesaya yang lain-lain menjelaskan begitu banyak. Mulai dari pasal 40 sampai pasal 66 menceritakan banyak hal tentang Yesus bahkan. Mengapa? Karena iblis sangat ingin pengajaran itu dikaburkan. Iblis sangat ingin pengajaran itu menjadi tidak begitu clear. Tidak perlu ada kejelasan, yang penting secara umum. Orang setuju dengan itu, ya udah. Itulah yang akan diterima oleh orang-orang pada umumnya. Sehingga apa? Penyusup perlahan demi perlahan memberikan pengajaran-pengajaran yang kelihatannya baik, tetapi sungguhnya itu bukan benar. Nah, pertanyaan saya adalah kapan pengajaran itu dikatakan sesat? Apa perbedaannya dengan pengajaran yang berbeda? Kita tahu bahwa Paulus dengan Petrus, mereka mengajarkan ajaran yang berbeda. Petrus memberikan komentar tentang pengajaran Paulus. Dia tulis di kitab Petrus. Dia katakan ajaran yang diajarkan Paulus kelihatannya susah untuk dipahami. Tetapi bukan berarti itu sesat. Sekarang bagaimana caranya kita bisa memahami ini adalah ajaran yang berbeda dan ini adalah ajaran yang sesat. Karena kita tahu pengajar sesat itu biasa disebut adalah sektarian atau pemisah, berbeda dari awalnya. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, Yesus pun dikatakan memberikan pengajaran yang berbeda daripada mainstream atau arus utama yang ada di dalam pengajaran agama Yahudi. Nah, bisakah dikatakan bahwa Yesus adalah pengajar sesat bagi orang Yahudi? Bisa. Tetapi pertanyaannya sekarang, ketika arus utama mengatakan bahwa Yesus adalah sesat, tapi sebaliknya Yesus mengatakan arus utama yang sesat. Sekarang pertanyaannya siapa yang benar? Paulus juga sama. Paulus dikatakan dia sesat, tetapi kemudian Paulus berkata bahwa dia bahkan rela mati untuk umat Israel atau orang-orang Yahudi yang dia lihat sudah sesat. Sampai hari ini, sesat menyesatkan itu terjadi sampai hari ini. Dan banyak orang hari ini bingung tentang kesesatan itu sendiri. Bagaimana mereka bisa melihat dengan jelas yang mana yang sesat, yang mana yang salah. Saya sangat bersyukur Yesus sendiri memberikan penjelasan tentang kesesatan. Pertama dia bilang, mereka tidak mengenal siapa Yesus. Yang kedua, mereka tidak memahami arti kerajaan Allah. Yang ketiga, mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Taurat sendiri di bawah daripada Yesus. Amin. Karena dikatakan hukum Taurat adalah bayangan daripada keselamatan, bukan hakikat daripada keselamatan itu sendiri.
Saudara-saudari, ketika kita mau melihat tentang ajaran sesat dengan ajaran yang benar, patokan dasar kita adalah Yesus Kristus. Orang Yahudi seharusnya merujuk kepada juru selamat yang mengajarkan mereka kepada kebenaran. Dan kita bersyukur pada zaman ini kita mendapatkan kebenaran yang nyata daripada firman Tuhan. Kita mendapatkan sebuah ajaran yang sempurna daripada firman Tuhan. Jadi kalau kita mau cari tahu apa itu pengajaran yang sesat dan ajaran yang benar, kita pertama harus bisa mengenal siapa Yesus dahulu. Siapa Yesus di dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Orang yang mengenal Yesus dikatakan mereka adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus mengalami 2 tahap pertumbuhan di dalam perjalanan mereka di dalam pengenalan akan Yesus. Pertama, mereka adalah orang yang taat kepada Yesus. Yohanes pasal 8 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mengenal Yesus di dalam perjalanannya dimulai dengan hati hamba. Seorang hamba adalah seorang yang taat kepada tuannya tanpa reserva. Mereka memberikan agenda mereka, ditundukkan kepada agenda Kristus. Sama seperti Petrus melepaskan jalannya dan mulai mengikut Yesus. Itulah artinya seorang murid Yesus. Mereka adalah hamba-hamba yang setia. Hamba-hamba yang hanya mau melakukan perintah daripada tuannya. Tuannya bilang apa, mereka ikut. Orang-orang yang taat kepada firman, bukan kepada orang. Penyusup dan pengaruh-pengaruh yang ada di dalam gereja. Banyak orang hari ini lebih mendengar apa kata orang. Orang yang berpengaruh, orang yang memberi influence, orang yang memberikan semangat kepada mereka. Awal kesesatan sebenarnya dimulai daripada pengenalan. Tidak ada cara lain untuk bisa memahami kebenaran dan kesesatan selain daripada mengenal Yesus dengan cara menjadi seorang murid Yesus. Jadi murid Yesus dimulai dengan sebuah ketaatan. Mau taat kepada apa yang Yesus katakan 100%. Melepaskan agenda mereka dan mengambil agenda Kristus di dalam kehidupan mereka. Masih ingat bagaimana Petrus dipanggil oleh Tuhan? Dia melepaskan jalannya dan mulai mengikut Yesus. Mengenal Yesus akan kita bisa mulai ketika kita mau punya hati hamba. Taat kepada firman. Saya tahu itu enggak mudah, saudara-saudari. Kebanyakan orang maunya menjadi langsung sahabat Yesus. Memang betul dikatakan di Yohanes pasal 15. Aku tidak menyebut kamu hal lagi hamba karena hamba tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu hal-hal yang Bapa katakan kepada saya. Saya mau terbuka kepada kamu. Dan itu hanya bisa terjadi kepada sahabat. Tetapi sahabat tidak bisa langsung begitu saja menjadi sahabat. Harus melewati sebuah proses yang disebut dengan hidup menjadi hamba Kristus. Taat kepada Kristus, betapapun harganya. Mau taat melakukan apa saja kepada apa yang Kristus mau. Ini akan membawa kita kepada sebuah pemahaman akan kerajaan Allah. Yesus di dalam pembicaraannya dan pengajarannya berkali-kali mengajarkan tentang kerajaan Allah, hal kerajaan sorga, hal kerajaan Allah, hal kerajaan kekal. Mengapa? Karena proses seseorang dari hamba menjadi sahabat itu hanya bisa terjadi dalam sebuah kerajaan. Kerajaan yang dipimpin oleh Kristus sendiri. Kerajaan yang dilatih orang-orangnya untuk memimpin adalah orang-orang yang taat kepada Kristus. Itu sebabnya dikatakan oleh Paulus, dia mau tetap menjadi hamba bagi orang lain. Sampai pada akhirnya semakin orang bertumbuh di dalam kepemimpinan. Sebagaimana yang Yesus katakan, jikalau kamu mau yang terbesar, hendaklah ia menjadi yang terkecil. Kalau dia mau menjadi tuan, hendaklah ia menjadi pelayan bagi orang-orang lain. Para penyusup akan mau mengambil posisi. Para penyusup bukan orang yang berhati hamba. Mereka gak bisa melihat Yesus dengan sangat jelas. Masih ingat, bahkan ada orang yang bernama Simon, tukang sihir. Dia ingin membeli bahkan kuasa itu sendiri untuk keuntungan dia. Dia ingin menjadi orang yang terhormat. Bahkan hari ini banyak sekali ajaran yang tidak lagi mencerminkan tentang hidup menjadi hamba, tetapi mau hidup menjadi tuan, hidup menjadi orang yang lebih, hidup menjadi orang yang lebih terhormat, hidup menjadi orang yang lebih hebat. Dan itu membuat kerajaan Allah makin tersusupi, makin terpapar dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Saudara-saudari, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang mengenali Kristus dengan sebenar-benarnya.
supaya kita bisa mengerti siapa penyusup-penyusup yang datang dan bersama-sama dengan kita. Tuhan ingin di dalam gerejanya menjadi sebuah keluarga yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Dan mereka bisa setia sampai pada akhirnya. Tuhan ingin kita menjadi umat Allah. Tuhan ingin kita menjadi umatnya yang sejati. Bukan lagi umat yang terpecah-pecah. Di dalam perjanjian lama ataupun di dalam perjanjian baru. Tuhan mau umatnya itu betul-betul menyatu. Tapi ada dua syarat yang Tuhan mau kita lihat. Dalam diri setiap orang, diri dalam jemaat. Kita perhatikan buahnya. Setiap orang Kristen, mereka akan berbuah. Mereka akan berbuah pertobatan. Mereka akan berbuah roh di dalam hidup mereka. Mereka akan berbuah jiwa-jiwa yang tetap itu. Dan yang kedua, mereka bisa mengenal ajaran-ajaran. Ajaran yang sesat dan benar hanya bisa dilihat dengan kacamata Kristus. Karena standar kebenaran adalah Kristus. Orang hanya bisa menjadi murid Kristus kalau mereka punya hati hamba. Karena mereka akan terus diproses oleh Tuhan menjadi sahabat Kristus. Tuhan mau kita hidup di dalam cara hidup yang benar. Tuhan mau kita punya cara hidup yang mematikan daging. Salah satu ajaran yang merusak, yang menyusup di dalam gereja perjanjian baru adalah ajaran Gnostik. Mereka mengatakan bahwa daging ini biarin aja. Lakukan apa yang dia mau karena toh seorang itu sudah diselamatkan di dalam roh. Jadi apapun yang dilakukan daging tidak akan mempengaruhi keselamatan kita secara rohani. Sehingga banyak orang kompromi dengan dosa. Bahkan ada orang yang berkata bahwa surga sudah datang. Jadi gak perlu lagi membayangkan tentang surga. Sehingga penyangkalan diri, disiplin rohani bukan menjadi satu hal yang penting. Dan itu merebak di abad pertama. Dan saya percaya sampai pada zaman ini pun ini terjadi. Ada orang-orang yang tidak disiplin secara rohani. Tidak melakukan disiplin menjaga tubuh mereka. Sehingga mereka banyak terpapar. Saudara-saudari, mari kita mengambil keputusan. Kita mau bertobat dari dosa-dosa kita. Mau hidup sebagai seorang murid Yesus yang sungguh-sungguh. Sehingga gereja, keluarga Allah ini menjadi sebuah keluarga yang makin bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita ingin memperkuat kesatuan kita di dalam perjamuan kudus yang akan kita ambil sebentar lagi. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Dan kita mengingat kembali akan kasih Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Untuk membawa kita kepada kesatuan roh dengan saudara-saudara kita di seluruh dunia. Mari kita membuka firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-11. Mulai dari ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudari, Tuhan mau kita menjadi gereja yang bersatu. Tuhan mau kita menjadi jemaat Kristus yang bersatu. Sebagaimana Tuhan telah menubuatkan itu. Tidak ada lagi namanya kaum Israel atau kaum Yehuda. Yang adalah umat Allah yang tadinya terpisah
jadi bagian dalam keluarga kerajaan Allah. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mungkin hari ini merasa terasing di dalam keluarga ini, supaya mereka bisa ngelihat bahwa mereka bukanlah orang-orang yang terhilang atau akan meninggalkan persekutuan ini, tetapi mereka akan semakin diperkuat oleh komunitas-komunitas kita dan keluarga kita, sehingga kita semakin mengenal para penyusup yang mungkin mempengaruhi saudara-saudara kita, dan kita akan tetap menjaga kesatuan kita sampai pada akhirnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar Engkau yang memimpin Tuhan para pemimpin kami, sehingga mereka memimpin dengan hati yang benar, hati yang murni, hati yang tulus, dan bahkan bisa mengenali domba-domba mereka dengan benar di dalam pertemuan-pertemuan grup, untuk memberikan mereka pengajaran-pengajaran yang sehat, sehingga kami Tuhan dibangun di dalam ajaran yang sehat, tidak terpapar dengan ajaran-ajaran yang salah. Bahkan kita bisa mengidentifikasi, mengenali orang-orang yang mungkin sudah terpapar atau tersusupi, atau mungkin secara inisiatif bahkan memecah belah di dalam kerajaan Engkau, baik secara sadar ataupun tidak. Kami berdoa agar jemaat Engkau bisa terus dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga kami bisa terus bertumbuh di dalam pertumbuhan rohani yang sehat. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berikan Tuhan hikmat kepada para pemimpin ketika mereka memimpin di dalam menjalankan PPKM ini Tuhan. Kami berdoa agar ini akan menjadi sebuah solusi yang terbaik Tuhan, untuk di satu sisi rakyat Indonesia bisa sehat, tapi di sisi yang lain rakyat Indonesia juga bisa bangkit untuk menjalani kehidupan mereka. Biarlah Tuhan di bulan Agustus ini betul-betul bangsa kami boleh merasakan kembali kemerdekaan yang sejati. Bukan hanya merdeka daripada penjajahan para penjajah kami di masa lalu, tetapi juga kami boleh merdeka dari dosa, merdeka daripada tekanan-tekanan, dan kami boleh menjadi umat pilihan yang berkenan kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri semangat saudara-saudari, kita berikan semangat semua brother sister di rumah. Mudah-mudahan dengan lagu terakhir ini memberkati, menyemangati, dan mengingatkan kita siapa Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good now. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people from every nation. People from every nation and tongue, from generations to generations, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, our God. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For you are what, Lord? You are good. Come on. Lebih semangat lagi yang masih duduk. Mari kita bangkit dan berdiri menyanyi untuk Tuhan, saudara-saudari. Come on. We sing, Lord, you are good. Let's go. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Sing. Lord, you are good And your mercy endureth forever. People from every nations. People from every nation and tongue. From generations to generations. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, our Lord. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We
Yes, you are. Say what? So good, so good, so good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. People from every nation and tongue. From generation. People from every nation. People from every nation and tongue. From generation. We sing. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. Who you are. We worship you, our Lord. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. One more time, we worship you, Lord. We worship you. Everybody, hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are, Lord. For who you are. For who you are. For who you are. You are what? You are good. Yeah. Kau beri kesempatan, kau beri keselamatan, kau berikan aku rasa aman. Kau dengar teriakanku, kau datang sembuhkanku. Kau sumber dari segala